Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana pemirsa yang menonton channel ini? Kabarnya mudah-mudahan sehat selalu, ada dalam rahmat, ridho, maghfirah Allah SWT, memberkahkan rezekinya, ditambah ilmunya. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Di video kali ini saya akan berbagi pengetahuan masalah terkait hukum. Bagaimanakah hukum nikah beda agama? Sah atau tidak, boleh atau enggak? Nah, nanti akan saya bahas di video kali ini. Sebenarnya permasalahan nikah beda agama ini bukan permasalahan hal yang baru ya. Permasalahan ini sudah terjadi, sudah pernah terjadi, bahkan terulang kembali. Di zaman baginda Rasul pun ada salah seorang sahabat yang menikah dengan yang berbeda agama. Misalkan contoh seorang Ummul Hakim binti Al-Harith kemudian nikah dengan Ikrimah bin Abu Jahal yang itu masih dalam keadaan kafir, sehingga oleh baginda Rasul disuruh untuk masuk agama Islam. Nah, itu sudah terjadi di zaman baginda Rasul. Nah, sekarang pun karena sifat manusia mudah dengan lupa, al-insanu mahalul khata wa nisyan, manusia adalah tempat salah dan lupa. Makanya kali ini akan saya bahas terkait masalah hukumnya berdasarkan Al-Quran insyaallah, kemudian sudut pandang fikih, kemudian sudut pandang menurut MUI-nya, kemudian menurut Nahdlatul Ulama, kemudian menurut Muhammadiyah, insyaallah akan saya bahas. Lantas apa tuh hukumnya nikah beda agama, boleh atau tidak? Nah, berdasarkan dalam Al-Quran, kata dauhan Allah, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, bismillahirrahmanirrahim, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Dikatakan dalam surah Al-Baqarah ayat 221, kata Allah, wala tankihu, dan janganlah kamu nikahi, kata jawaju ayyuhal muslimun, jangan kau nikahi laki-laki muslim. Siapa yang jangan dinikahi, kata Allah, al-musyrikati, yaitu wanita-wanita musyrik, al-kufari, yaitu wanita yang kufur, yang bukan agama Islam. Misalkanlah Kristen atau Konghucu dan lain sebagainya yang di luar Islam, itu tidak diperbolehkan. Bagaimana barusan dauhan Allah. Allah tidak percaya bisa dilihat dalam kitab Tafsir Jalalain ini karangan Syekh Jalaluddin As-Suyuti dan Syekh Jalaluddin Al-Mahali, dikatakan barusan tidak diperkenankan seorang laki-laki yang muslim menikah dengan perempuan yang kafir atau non muslim seperti itu, hatta yu'mina, sehingga sebelum mereka beriman terlebih dahulu. Ketika mereka beriman, mengucapkan syahadat misalkan wanita tersebut, maka kalau sudah masuk Islam ya silahkan. Tapi tatkala belum masuk Islam, jangan, tidak diperbolehkan seorang laki-laki menikahi wanita non muslim atau di luar agama Islam seperti itu. Hukumnya haram seperti itu. Dan sebaliknya, jika perempuannya misalkan tidak beragama Islam atau laki-lakinya orang kafir, maka sama, kata Allah, wala tunkihu, dan janganlah kamu menikahkan, hei para wali, jangan kau menikahkan perempuan kalian al-musyrikina, kepada orang-orang yang musyrik, yang laki-laki bukan agama Islam. Itu tidak diperbolehkan. Seorang perempuan muslim dinikahkan dengan laki-laki yang luar Islam atau non-muslim atau Kristen atau Katolik, itu tidak diperbolehkan, hukumnya haram. Nah, ini berdasarkan sudut pandang ilmu tafsir dalam Al-Quran yang menjadi rujukan. Al-Quran adalah sumber hukum Islam. Itu kata Allah tidak diperbolehkan. Begitu juga menurut fatwa MUI, Majelis Ulama Indonesia pun dalam musyawarah nasional kedua mengatakan pada tahun 1980 telah menetapkan bahwa pernikahan beda agama itu hukumnya haram. Nah, keputusan ini ada dua pendapat. Pertama, ulama di tanah air memutuskan bahwa perkawinan wanita muslim dengan laki-laki non muslim hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Sebaliknya, jika perkawinan laki-lakinya muslim dengan wanita yang ahlul kitab, nah itu memang ada perbedaan farim ulama, tapi ulama Indonesia sepakat ketika laki-lakinya muslim, wanitanya non muslim atau Kristen atau Katolik atau Yahudi atau Nasrani, misalkan di luar Islam,
maka ulama Indonesia menetapkan hukumnya tidak sah, haram. Karena apa? Melihat madarat dan maslahatnya. Karena madarat yang lebih besar, maka hukumnya haram. Nah, ini berdasarkan fatwa MUI oleh Buya Hamka pada sekitar tahun 1980. Nah, tidak hanya itu saja, NU juga ikut berkontribusi dalam permasalahan ini. NU Nahdlatul Ulama juga telah memfatwakan bahwa nikah beda agama ini hukumnya haram, tidak diperbolehkan. Nah, ini berasal hasil Muktamar ke-28 di Yogyakarta pada tahun 1989 ulama NU. Nah, ini ulama NU, ulama Nahdlatul Ulama dalam fatwanya menegaskan bahwa nikah beda agama antara orang Islam dan non-Islam maka hukumnya haram. Itu berdasarkan fatwa NU, hasil musyawarahnya. Nah, sedangkan menurut Muhammadiyah melalui majelis tarjihnya juga memfatwakan bahwa nikah beda agama itu hukumnya haram berdasarkan dalil tadi surat Al-Baqarah ayat 221 dikatakan, kata Allah, wala tankihul musyrikati hatta yu'min. Janganlah kamu nikahi, tatajawaju ayyuhal muslimun, jangan kau nikahi perempuan-perempuan yang non muslim, al musyrikati, yaitu orang yang musyrik, perempuan-perempuan yang musyrik yang bukan agama Islam, hatta yu'min, sehingga mereka beriman terlebih dahulu. Sama saja, perempuannya Islam, kemudian laki-lakinya bukan agama Islam sama. Wala tunkihu, dan janganlah kamu menikahkan, hei para wali, al musyrikina, kepada laki-laki yang musyrik, yang luar agama Islam, itu juga tidak diperbolehkan, hukumnya haram, hatta yu'min, sehingga beriman. Itu dalilnya. Memang dalam kitab Fathul Mu'in ada satu tambihun, peringatan. I'lam, ketahuilah, annahu, sesungguhnya pernikahan itu yustarotu, disyaratkan, aidon fil manqati, dalam pernikahan, kaunuhu muslimatun, harus seorang perempuan yang muslim, kitabiyatun kholisatun, atau seorang ahli kitab yang asli. Nah, terkait ahli kitab di zaman sekarang, misalkan ahli kitab itu Nasrani dan Yahudi untuk zaman dulu, yang menerima kitab Injil Barnabas dan kitab Jabur atau selainnya, maka ketika seorang laki-lakinya muslim kemudian perempuannya ahli kitab, maka diperbolehkan dalam sudut pandangan kitab Fathul Mu'in ini. Tapi ini berdasarkan hasil diskusi dengan guru saya, ini kafir untuk apa ya? Untuk ahli kitab yang asli, kitabiyatun asliyatun ini untuk zaman sekarang tidak ada, karena sudah ada revisi Injil Barnabas dan sebagainya, sudah ada perubahan. Maka menurut sudut pandang kitab ini harus kitabiyatun khosliyatun, harus kitab ahli kitab yang asli. Nah, untuk zaman sekarang wallahu alam tidak ada ahli kitab yang asli karena sudah ada penyalinan dan sebagainya. Jadi intinya pernikahan beda agama itu haram, tidak diperbolehkan. Manakala pernikahan tersebut kemudian sudah terlaksana, kemudian sudah menghasilkan keturunan, nah nanti kerugiannya pernikahan tersebut bisa dikatakan pernikahan yang tidak sah. Tatkala pernikahan tidak sah, maka seterusnya akan hasil zina. Nah, anak yang hasil zina itu berbagai macam kerugian, diantaranya satu, anak yang hasil zina ketika seorang perempuan, maka ketika menikah itu ayahnya, bapaknya secara biologis memang itu bapaknya, tapi secara sudut pandang nasab ilmu agama itu bukan ayahnya, maka tidak boleh diwalikan oleh ayah secara biologis, itu harus memakai wali hakim. Satu. Kedua, jika seorang anak itu laki-laki atau perempuan, maka tidak akan mendapat hak waris dari bapaknya atau dari ibunya, itu maka tidak diperkenankan. Itu salah satu kerugiannya. Makanya harus hati-hati dalam memilih pasangan, jangan sampai orang yang luar Islam dijadikan istri oleh kita dengan alasan menarik hati karena cantik dan sebagainya. Tapi yang harus diperhatikan fidini, dalam agama. Itu mungkin
yang dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan jadi ilmu untuk pemirsa yang menonton channel ini. Akhirul kalam, wallahumma fiq illa aqdarik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.